ucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, seberapa yang ada kita layani. Kepercayaan Tuhan yang Tuhan percayakan kita jalankan dengan apa? Dengan ucap syukur. Ya, saya ingat kalau saya tidak salah ada satu pembicara dari Surya Kebenaran yang menyampaikan pada waktu pagi hari doa pagi, Tuhan, gereja yang Kau percayakan kepada kami yaitu gereja yang benar. Ya, waktu itu dia doakan gereja yang benar. Ya, dan saya percaya gereja kita benar, kita ajarkan dalam kebenaran, tidak diajarkan yang lain-lain. Cuma saya hanya berdoa agar supaya jemaat ini bertumbuh. Karena untuk melepaskan kedagingan ini susah sekali. Tetapi bertumbuh, kalau kalian bertumbuh, pengertian ada dalam kalian, enak ini hidup. Ya, lepaskan kedagingan ini. Seperti kedagingan apa? Ego. Ya, akhir-akhir zaman ini kita melihat ada dosa-dosa akhir zaman yang kita hadapi. Apa? Ego. Ya, mementingkan diri sendiri. Itu perlu dilepaskan. Ya, kalau kita masih hidup mementingkan diri sendiri, payah. Karena apa? Mementingkan diri sendiri. Pakailah hidup ini. Kita sadar dulu dari Tuhan ya yang memberikan benih roti itu. Sekali lagi dari Tuhan yang memberikan roti ini. Dan roti yang diberikan ini kita bisa menikmati, kita bisa membagi-bagikan, dan juga kita bisa menikmati di dalam kehidupan kita. Seperti contoh, saya dipercayakan ya untuk mendapatkan benih. Berarti saya ini menjadi penyambung tangan, ya, penyambung tangan untuk orang-orang yang membutuhkan. Seperti pagi hari ini Bapak Ibu di bawah kursi ada kuning-kuning, itu berupa emas yang ada. Saya diberikan kepada orang yang percayakan untuk menabur ini. Saya dapat, Tuhan perintahkan, kasih kepada jemaat. Saya lakukan. Ya. Kalau saya tidak bisa, ya saya tidak bisa, ya sudah. Tetapi Tuhan percayakan sama saya. Tuhan percayakan sama saya juga benih. Ya, untuk apa? Dana untuk memberikan kepada orang-orang lemah. Saya lakukan dengan ketulusan hati. Tapi juga Tuhan bilang, engkau juga harus pakai. Saya juga dapat. Dapat Tuhan berikan. Bisa dapat untuk hidup, rumah tangga dikasih kesehatan, kendaraan semua disiapkan sama Tuhan yang lain. Saya juga dapat. Tetapi kalau saya tidak mau, saya mendapatkan benih, saya angkat kepala. Saya tidak mau melihat bawah. Nih, kalau bukan saya, tidak mungkin. Hidup kita akan susah. Ya, tapi kalau kita mau dulu, tapi jangan dibikin pancing. Mau dulu, kita lakukan dengan apa? Setia. Kalau kita sudah lakukan dengan setia, dan kita akan melihat dalam kehidupan kita. Nah, saya berbicara Bapak Ibu, ada yang bisa, yang mau mendengar, ada yang tidak mau mendengar. Saya tahu, ya. Tapi mari kita berdoa supaya kita bisa mendengar dan kita lakukan. Nah, hari ini Tuhan ajarkan kepada saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Mari kita baca di dalam Yeremia 17 ayatnya yang pertama. Kita boleh baca dulu sampai dengan ayatnya ke-8. Yeremia 17 ayatnya yang pertama, kita boleh baca terlalu keras. Kita boleh baca ya mulai ayat pertama sampai dengan ayatnya ke-8. Semua sudah dapat ya. Yeremia 17 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bisa dikurangi, ingat ini melalui YouTube semua ya. Jadi pergumulan sudah oke. Pergumulan nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Ayat yang pertama,
Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada lohati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka, sebagai peringatan terhadap mereka, mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka. Memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. 3. Harta kekayaan dan segala barang perbendarahan akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya di tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terima kasih, diberkatilah orang yang senantiasa membaca firman Tuhan, mendengar, yang paling penting melakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan pada pagi hari ini untuk kita semua. Ya, saya hanya berdoa, berharap Bapak Ibu mendengar pesan Tuhan ini, atau ajaran-ajaran atau perintah-perintah Tuhan, Bapak Ibu berusaha melakukannya. Ya, berusaha melakukan. Tapi kalau Bapak Ibu hanya datang sekedar hanya rutinitas saja, karena kita orang agamawi Kristen, ya, tetapi hatinya tidak melekat sama Tuhan. Tuhan bilang percuma, jauhi orang ini, karena dia datang bukan takut akan Tuhan, tapi hanya perintah manusia. Nah, pagi hari ini ada kebenaran yang kita perlu belajar. Tadi saya sudah sampaikan sebelum kita masuk dalam firman, ada beberapa kesaksian-kesaksian yang saya sudah sampaikan dicocokkan dengan kebenaran. Nah, kalau pagi hari ini kita melihat 2000 tahun yang lalu ada seorang nabi, namanya Nabi Yeremia. Dan Allah sudah mengatakan dari perut ibunya Allah sudah tahu dia. Coba kita melihat Yeremia 1 ayatnya yang kelima. Yeremia 1 ayatnya yang kelima. Ya. Yeremia 1 ayat kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi apa? Nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan sudah siapkan ya kepada si yang namanya Yeremia ini. Dia dipakai Tuhan sebagai nabi. Kita tahu di dalam satu jawatan anak-anak Tuhan ada 5. Ya, penginjil, guru, nabi, ya, pengajar, rasul, ya 5. Ada 5. Ya, gembala, ada 5. Di sini ada nabi. Dan nabi ini dipakai sama Tuhan dengan penuh kuasa. Ada urapan Tuhan sehingga waktu dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, banyak orang bertobat. Saya hanya merenungkan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya menyampaikan ini.
supaya kita jangan hanya masuk kiri keluar kanan, dan kita tidak simpan dalam hati dan tidak melakukan. Kasihan hidup ini. Ya, karena hidup ini tambah hari bukan tambah enak, hidup ini tambah hari tambah susah. Ya, Bapak Ibu berkata, Pak, bosan. Tidak, jangan bosan. Sebab kita tahu, kemarin saya berbicara dengan teman-teman, di antaranya di situ ada pemimpin sebuah bank, dan sekarang dia sudah umur 81. Dan dia berbicara bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang baik lagi. Kami dari perbankan melihat tambah hari tambah susah. Banyak bank-bank yang kolaps. Cuma tidak diumumkan tetapi disuntik dananya. Dan sekarang perdagangan bukan tambah hari tambah baik, perdagangan tambah hari tambah susah. Ya, tambah susah. Kenapa? Diatur semua sudah modelnya baru. Mereka toko-toko sudah tidak laku lagi, semua sistem online. Kemarin saya beli buah apel, ya. Buah apel itu saya beli karena yang biasa saya minum itu habis, tidak ada, saya beli coba. Katanya mereka bilang coba minum buah apel Fuji. Ya, saya tidak berbicara kepada yang teman saya biasa kirim buah itu, tapi saya minta sama Andre coba usahakan. Andre sebentar saja melalui online buah apel itu datang. Jadi pengusaha buah itu susah. Bahkan juga beberapa saat yang lalu pengusaha buah pada waktu hari Sabtu, hari Jumat saya cari buah jeruk. Ya kan tidak mungkin saya bilang kirim dong. Tidak. Saya tanya kepada pengusaha buah ini, tolong ya bicara kepada pengusaha buah ini. Kamu ada buah jeruk ya. Dia bilang ada Pak, berapa harga? Sekian. Tapi pada waktu saya ada di pasar, dia WA sama saya, dia tunjukkan dan saya video call dia. Ini saya ada di toko buah. Aduh, begitu. Singkat cerita dia mulai berbicara kepada saya. Apa yang dia katakan? Pak, kami sekarang ini susah, modal habis. Seolah-olah dia ajak kepada saya. Mari Pak, Bapak berikan sama saya dana supaya kita kerja. Saya ini punya stand, tapi saya kerja buah ini habis. Semua modal saya habis semua. Tidak bisa kita kerja lagi. Tambah hari tambah susah. Nah di situ saya mulai injili dia. Dia adalah orang dari seberang pulau yang ada di sini. Nah mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu. Tapi pagi hari ini kita tidak boleh susah. Kita tahu benih itu datang daripada Tuhan. Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa menabur. Tapi sebelum kita nabur, kita juga pakai benih itu untuk kita makan. Siapkan semua untuk hidup kita. Juga kita untuk menabur. Ya, baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi kita belajar tentang seorang nabi. Nabi Yeremia. Nabi yang dipakai Tuhan, urapan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita ini juga berdoa supaya kita ini jadi anak-anak Tuhan, supaya kita jadi nabi-nabi. Ya, seperti Yeremia. Apa yang dia katakan? Ya, dia punya pergumulan. Pergumulannya nabi ini oleh karena bangsa yang berdosa. Dia seorang hamba Tuhan, tapi dia melihat pada waktu itu yang ada di sekelilingi dia, suku Yehuda melakukan dosa-dosa yang tidak terhilangkan. Ya, sehingga apa yang dia katakan di sini, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Jadi dosa itu luar biasa, ya. Sampai diibaratkan dosa itu terukir dengan apa? Pena yang dibuat daripada intan, matanya terukir itu dan tidak bisa dihapuskan. Yang bisa menghapuskan hanya satu, Tuhan kita Yesus Kristus. Saya teringat waktu saya renungkan ini, di depan ini kita ada prasasti. Prasasti ini kita buat dan gereja berdiri Surya Kebenaran di tahun 2001 kalau saya tidak salah, yang ada di situ diteken oleh ketua BPD ya, Suhandoko. Tapi di situ diukir
dan tidak bisa hilang. Diukir. Saya ingat pada waktu kami mau melakukan ini, kami buat ini dengan biaya anggaran 1 juta. Tuhan itu baik, waktu kami buat dan saat itu di Bubutan ada tempat yang buat itu, dia katakan, Pak, tidak usah bayar Pak. Tidak usah bayar Pak. Ya, saya bilang bersyukur. Karena apa? Saya di rumah juga tidak ada makan. Tidak ada makan juga, tapi Tuhan kirimkan benih kepada orang itu untuk menjadi penabur. Tidak usah bayar. Jadi 1 juta kita bikin dan di situ dituliskan, diukir. Dan saya melihat sampai sekarang tidak pernah yang diukir itu terhapus. Hanya kunci satu, Yesus yang bisa menghapuskan. Nah, sama juga seperti kita ini dosa. Dosa yang sudah terukir ke dalam. Tidak bisa. Kadang kita menginjil kepada orang, ayo kamu sudah bertobat, ayo bertobat. Mereka hanya tertawa saja, sudah tidak bisa. Hanya satu, kita berdoa. Nah, ini pergumulan daripada Nabi Yeremia. Dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh manusia. Tapi inilah pergumulan dari Nabi Yeremia. Pergumulan yang begitu luar biasa. Ya, pergumulan. Jadi kadang kita sebagai pemimpin kalau melihat jemaat-jemaat Tuhan yang dipercayakan, digembalakan, kalau tidak bertobat kita juga susah. Kita harus bergumul, kita harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan agar supaya jemaat-jemaat ini mereka bertobat, mereka hidup takut akan Tuhan. Kalau mereka sudah bertobat, hidup takut akan Tuhan, kan yang senang kan mereka, masa kita yang senangkan mereka. Tapi kita sebagai hambanya seperti Nabi Yeremia, dia bergumul, dia berdoa. Karena bangsa ini yang penuh dengan dosa. Dosa itu penghalang berkat untuk hidup kita. Dosa itu yang membuat hubungan kita dengan Tuhan itu putus. Dosa itu yang menghalang waktu kita berdoa, memohon sama Tuhan, Tuhan tidak dengar. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa Yehuda yang telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk mereka, sebagai peringatan. Ingat kata peringatan. Peringatan untuk 2000 tahun yang lalu. Firman Tuhan ini peringatan untuk saya dan Bapak Ibu. Sebagai peringatan terhadap mereka, terhadap orang-orang suku Yehuda pada 2000 tahun yang lalu, terhadap jemaat Tuhan yang ada. Mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi. Ya, jadi peringatan. Jadi kita punya mesbah-mesbah dosa itu adalah yang berhala-berhala. Saya hanya memikirkan berhala-berhala ini apa ya? Akhir zaman ini ada banyak sekali yang berhala-berhala di dalam kehidupan kita. Coba sekarang jemaat Tuhan yang ada di sini, yang sedang mendengar firman, yang sedang pegang HP, itu berhala. Ya, masa dengar firman Tuhan main HP? Kan tidak masuk akal. Tetapi kan surya kebenaran kan tidak ada macam itu. Karena apa? Itu didikan. Ya. Coba ada gereja yang besar-besar, hamba Tuhan menyampaikan, kalau lucu mereka dengar, tapi kalau tidak mereka main HP. Ya, kalau di sini mungkin yang tidur paling hanya 1-2 orang toh, tapi yang lain semua kan terus mendengar apa yang disampaikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini ya ada banyak berhala-berhala, maka itu Tuhan peringatkan kepada kita. Dosa-dosa kita yang ada ini peringatan adalah berhala-berhala. Tidak berhala di bawah pohon, tidak berhala dan lain-lain, tidak. Kemarin saya berbicara kepada ibu kekasih kita, Ibu Kris Jami. Ibu pulang besok. Ya Bapak, saya harus pulang. Ya, kenapa ibu harus pulang? Ya saya ini kan mantu. Ya, yang meninggal kakak daripada Pak Kris yang terakhir. Saya ini mantu, jadi saya harus urus semua. Saya harus urus semua, sebab saya ini mantu. Semua datang pulang ke sana, masa saya sebagai mantu kok tidak? Saya harus pulang. Baik mama pulang ya, hati-hati ya. Ya,
Ya, nanti habis selesai datang lagi. Ya baik, dia bilang begitu. Dia sebagai mantu, dia harus urus. Dia sebagai istri, dia harus urus. Maka itu tadi saya bisik-bisik sama Atalia. Atalia, kamu ingat ya, kamu ini mantu. Ya, bukan tuman, mantu. Saya bilang Novi kamu ingat ya, kamu ini mantu. Ya. Kamu harus urus bagaimanapun yang terbaik, urus yang baik. Ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa tidak berbicara yang lain-lain? Masa saya bicara sama Coming Soon? Dia masih menunggu kok. Kamu ini mantu, kamu harus begini ya, jadi orang harus begini ya. Harus orang, makanya tadi saya pergunakan mantu-mantu ini untuk membagi makanan kasih kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu adalah satu pelajaran yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya. Tapi di sini kita belajar Bapak Ibu, dikatakan berhala-berhala ya yang ada di dalam akhir zaman ini, aduh sangat berbahaya. Kalau kita jadi anak-anak Tuhan, kita tidak jaga kita punya hidup, kita tidak berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari Kamis Bapak Pendeta Daud Chandra menyampaikan keselamatan itu yang paling penting. Apakah surga itu kita miliki apa tidak? Ya, jangan sampai kita jadi pengikut Tuhan, surga itu tidak milik kita. Di sana Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal engkau, hendaklah engkau jauh daripadaku, pembuat kejahatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat kedua yang dikatakan peringatan-peringatan yang berhala-berhala, kita berusaha. Penting berhala-berhala itu kita jalankan, kita lakukan. Yang tidak penting tidak. Ya, ada banyak orang sekarang. Hari ini ada satu masih keluarga, mereka bikin pesta. Ya, pesta besar di Surabaya, menikah, pesta besar. Mereka undang saya. Dan di situ ada tulis Pentamo. Kalau Bapak oke, kami siapkan Bapak punya nama. Kalau Bapak tidak oke, tidak. Saya hanya jawab di situ, tidak oke, saya kasih keterangan karena saya hamba Tuhan, saya harus sampaikan firman Tuhan, saya harus beribadah. Jadi saya tidak mau berhala di situ. Nah, tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya melihat pestanya waktu lamaran itu mereka bikin begitu mewah. Ya. Waktu ditancapkan kalung, dikasihkan dari pihak laki-laki kepada perempuan, disoroti semua. Saya bertanya kepada orang-orang ini, kenapa mereka harus seperti ini? Karena mereka apa? Mereka umbarkan kekayaan mereka. Saya bilang, kenapa tidak bikin pesta di daerah saja supaya orang daerah? Tidak. Mereka mau tunjukkan bahwa mereka ini orang kaya. Ya, mereka orang kaya. Dan juga saya mendengar bahwa pesta itu dari pihak keluarga perempuan semua tidak hadir. Yang hadir dari pihak laki dengan ada 1-2 orang saja yang hadir. Tapi mereka bikin pesta begitu besar. Ya, karena apa? Mereka berhalakan dengan uang mereka. Tapi kita yang mengerti firman Tuhan, kita tidak berhalakan itu. Kita boleh diberikan kekayaan, tetapi biar kekayaan kita ini bisa kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan menghambur-hamburkan harta ini. Ya, uang ini supaya dipuji bahwa kamu itu hebat. Maka itu butuh sekali pengertian kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tahu bahwa benih yang Tuhan kasih itu bukan dari kehebatan kita. Benih yang Tuhan kasih itu karena Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa dia bisa kaya? Kita tahu, kaya itu ada 2. Satu dari Tuhan dan satu dari Satan. Ya, setan juga bisa kasih kaya kepada kita, bukan tidak bisa. Cuma kalau setan yang kasih kaya, kita hidup ini tidak tenang, ya, tidak damai, kacau terus kehidupan kita. Tapi kalau Tuhan yang kasih kaya kepada kita, lain. Kita diberikan pengertian yang baik dan lain-lain. Mari Bapak Ibu, yang ketiga kita melihat yakni pegunungan di padang, harta kekayaan dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas
rampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Dan kita perlu tahu dulu Bapak Ibu, dikatakan di sini harta yang kuberikan. Ya, jadi kita punya harta itu, ada yang diberikan oleh Tuhan, ada juga harta kita diberikan oleh kegelapan, oleh duniawi. Tapi dikatakan di sini ya, kepada suku Yehuda ya, kekayaan yang kuberikan kurampas kembali. Ya. Kekayaan yang kuberikan kurampas kembali. Tuhan ambil pulang. Karena apa? Karena dosa yang kita lakukan. Maka itu kita perlu sekali tahu bahwa benih ini datang daripada Tuhan. Kalau benih kita dapat dari Tuhan, kita pakai ini untuk menabur, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ini benih yang dikasih sama Tuhan, kita dijadikan orang yang sombong, orang yang angkat kaya. Nih aku ini, berapa banyak di dunia seperti ini. Seperti tadi saya menceritakan, pesta besar-besaran, salah, tidak salah. Ya. Tetapi kita melihat, saya bilang kenapa tidak lakukan ke daerah supaya orang bisa melihat kekayaan kita, kehebatan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, harta yang diberikan sama Tuhan dirampas kembali. Tuhan yang memberikan kaya, Tuhan yang memberikan miskin. Ya, di dalam firman Tuhan 1 Samuel 6, 1 Samuel 2, ya, ayat 6 dan 7, kaya dan miskin itu Tuhan yang berikan. Ya, Tuhan yang berikan. Tapi karena kita hidup, Tuhan berikan karena kita hidup di dalam dosa. Ya, hidup di dalam dosa, Tuhan izinkan dirampas semua. Ya, tapi kalau kita belajar daripada Ayub, kenapa Ayub itu orang yang hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan. Tuhan izinkan rampas semua. Dirampas semua. Apa Ayub itu berdosa? Ayub tidak berdosa. Ayub tidak berdosa, tetapi Tuhan izinkan. Pagar Ayub 1 ayat 6, pagar yang diadakan itu sama Tuhan diangkat, diizinkan, diambil semua. Supaya kita bisa melihat bagaimana orang kalau diambil hartanya. Bagaimana? Ngomong ini enak, saya juga kadang takut. Bagaimana orang kalau diambil hartanya, kita kuat apa tidak? Kita kuat apa tidak? Maka itu pagi hari ini ya, kita melihat, kita perlu hati-hati. Harta yang Tuhan berikan, Tuhan ambil semua. Saya boleh merenungkan dalam kehidupan ini. Tahun 1977, saya mulai bekerja. Saya bekerja sampai dengan tahun 1998. Di dalam mulai dari tahun 1977 sampai 98 ada beberapa kali peringatan-peringatan yang Tuhan sudah buat kepada saya. Tapi kadang waktu dikasih peringatan saya tobat. Habis itu selesai sudah baik kembali saya lupa lagi. Karena saya tidak mendalamkan kebenaran firman. Saya tidak melekat sama Tuhan. Jadi saya lupa kedagingan ini begitu kuat. Sehingga Tuhan izinkan, Tuhan ambil semua. Harta-harta yang ada itu Tuhan rampas semua. Karena pada waktu kasih kepada saya mendangak. Jadi saya pesan kepada jemaat Tuhan. Kalau jemaat Tuhan sudah diberikan, jangan dangak. Kita melihat ada beberapa jemaat Tuhan yang sudah diberikan mulai dangat sampai Tuhan izinkan dia kena ini sampai babak belur. Sadar tak kalian? Masih sadarkah? Ya. Saya melihat, saya belajar selama 25 tahun. Ya, saya melayani Tuhan, saya melihat jemaat Tuhan yang Tuhan izinkan pada waktu sudah diangkat, dia lupa. Siapa yang ada di samping dia sudah tidak tahu. Dia berpikir saya ini hebat. Tuhan izinkan sampai betul-betul tidak ada meyuciacen, tidak ada harga.
Nah ini perlu kita sadar, maka itu saya jaga betul-betul kehidupan ini. Diizinkan dirampas semua harta-harta kita. Saya ingat Bapak Ibu, harta waktu saya dulu sebelum jadi hamba Tuhan, di dalam 1 tahun itu Tuhan habiskan semua. Tuhan habiskan semua. Kapal-kapal yang ada beruntutan Tuhan habiskan. Tuhan izinkan, bukan Tuhan hajar, tidak. Tuhan tidak pernah, Tuhan izinkan diambil kembali. Ya, kasih suruh setan ambil kembali, ambil semua. Tuhan tidak pernah jahat, cuma Dia izinkan. Yang biasa dia pagar itu, dia angkat pagar itu dan masuk seperti Ayub. Coba kita melihat Ayub 1 ayat 6 seperti itu. Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Di antara mereka datanglah juga iblis. Ayatnya yang ke-7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu iblis kepadanya, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lanjut yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, menjauh dari kejahatan. 9. Ya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayatnya yang ke-10. Bukankah engkau membuat pagar? Iblis bilang, bukankah engkau, huruf besar, Tuhan membuat pagar sekelilingi dia dan di rumah serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakan telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Lanjut yang ke-11. Tetapi ulurkan tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Dan kita tahu iblis mengatakan kepada Tuhan, itu dia itu kau pagari. Kekayaannya semua kau pagari. Tidak ada satu pun ya, yang bisa mengganggu. Maka itu minggu lalu saya mengajarkan kepada Bapak Ibu, taat. Kalau kalian taat, Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Tuhan akan menyertai engkau sampai akhir zaman bila mana kita taat. Bila mana kita taat. Tetapi kita melihat ini, Tuhan pagari. Iblis mengatakan kau pagari dia. Kekayaan semua kau pagari. Ulurkan tanganmu, lepaskan pagar itu. Waktu lepaskan, iblis datang, ambil semua harta-hartanya. Habis. Ya, habis. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin Bapak Ibu. Tidak mungkin kalau Tuhan tidak izinkan. 2 minggu yang lalu, kami pergi pelayanan di Bakti Luhur. Malam sudah. Kami pulang, yang membawa kendaraan ini Bapak Jack. Sekarang mudah-mudahan alhamdulillah dia dengar. Kalau dia dengar, Pak Daniel tolong panggil. Koang, dengar itu firman Tuhan. Ya. Bapak Jack, dia bawa kendaraan, persis di lampu stopan sudah berhenti. Tiba-tiba dari belakang tabrak. Ya, hantam, bang. Wah. Saya kalau sudah mobil sudah kena macam begitu, sudah payah ini. Saya langsung turun dengan penuh kasih, saya hanya lihat, oh ya sudah ada apa-apa. Datang orang itu, dia datang salaman sama saya, bagaimana Pak? Rusak Pak? Tidak apa-apa Pak. Jalan sudah, hati-hati Pak ya, kita jalan. Sampai di rumah kita lihat, itu besi itu masuk. Ya, tapi kan besi saja yang masuk. Andre mengatakan, sudah Pak, tidak usah ambil pusing, ini saya bawa sebentar saja. Pergi sana. Ya, hari Sabtu selesai pelayanan, dibawa, tarik kembali, udah bagus. Ya, kenapa? Tuhan jaga. Coba kalau tidak, dulu kalau Tuhan tidak jaga. Dulu Andre pernah dengan Kesia mobil Luxio, mereka keluar, saya sudah bilang, hati-hati. Jalan itu jangan main HP terus. Seperti di gereja main HP terus. Jangan, tidak boleh. Andre bawa mobil dengan adiknya, kami ada di Pacet. Dia bawa ini mobil sambil main HP. Mobil yang siram air di taman di Perak itu didatang, ditabrak semua. Habis tabrak, saya selesai renang, saya lihat dia telepon saya berapa kali. Saya bel kembali dia, kenapa Nyo? Ada apa?
Pak jangan marah Pak, mobil saya tabrak itu ini, aduh. Tapi tidak apa-apa Pak, wes tak bawa mobil itu ke bengkel. Pulang saya cepat, saya langsung ke bengkel, saya lihat, aduh mobilnya ringset, Tuhan mau apa lagi? Saya bilang, Papa sudah omong sama kamu bolak-balik, di gereja jangan main HP, di jalan jangan main HP, bahaya. Sekarang sudah terjadi bagaimana? Ya, saya sudah masuk bengkel, tidak punya uang Bapak Ibu. Saya berdoa sama Tuhan, minta ampun Tuhan anak saya. Ya, diizinkan di situ servis habis 60 juta, tidak punya uang. Saya harus merayap dengan dada untuk mencari dana untuk supaya bisa bayar. Dan sesudah itu kami jual. Yang dikatakan di sini, kalau Tuhan lepas sama kita, Dia tidak pagari sama kita, hancur semua. Tapi kalau Tuhan masih jaga, Tuhan tolong. Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih, ini mobil tidak kena makan seperti itu lagi. Makanya saya bilang sama Andre, usahakan pesan belakang lagi, pasang lagi di mobil yang lain, supaya kalau nanti diizinkan ditabrak, dia makan itu besi yang bulat. Nah bukan kita jahat, dan kita juga harus berjaga-jaga. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini apa yang Tuhan izinkan? Dia katakan, engkau, ayat 4, engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu. Ya, dan kita tahu yang semua berikan kepada kita ini Tuhan. Ya, Tuhan yang berikan kepada kita. Tapi karena dosa yang kita lakukan, kita mendapatkan, kita bukan menjadi berkat, tetapi kita menjadi jumawa, kita menjadi sombong. Tuhan izinkan, terpaksa aku lepaskan semua yang ada padamu yang kuberikan kepada engkau. Tuhan yang berikan, Tuhan izinkan, Tuhan ambil semua, ambil semua. Seluruh dulu harta saya yang diambil sampai saya jadi miskin Bapak Ibu. Karena apa? Karena dosa. Dosa apa? Karena kesombongan. Dosa kesombongan karena hidup tidak ada di dalam jalannya Tuhan. Saya pesan kepada Bapak Ibu, hati-hati. Kalau Tuhan sudah angkat kepada kita, kita harus tahu ya, bahwa ini semua dari Tuhan. Kita pakai hidup kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi bukan memuliakan nama Tuhan semua itu sampai kita juga miskin, tidak. Tuhan izinkan kita berikan seperti apa yang Tuhan kasihkan ikan ini. Ikan ini dikasih 15 box. Saya hitung-hitung uang kurang lebih 50 juta. Saya tanya kepada dia, kenapa sampai banyak begini engkau kirim? Tidak apa-apa, dia bilang, kamu bagi sudah. Saya tidak bisa lakukan ini, tapi karena Tuhan yang memakai kamu, saya hanya ingin supaya ini bisa menjadi berkat. Ya, jadi berarti benih yang dia bilang, benih ini dia anak Tuhan. Benih ini saya tahu, berkat ini datang daripada Tuhan. Saya pakai. Nah sekarang datang kepada saya. Datang kepada saya, Tuhan bilang sudah, ini sekarang pertama kali engkau sudah kasihkan jemaat. Tapi ingat, berikan kepada jemaat, jemaat jangan berpikir, puji Tuhan, dapat ini, haleluya. Ya puji Tuhan kita dapat, tetapi jangan tujuan seperti itu. Ya, jangan tujuan seperti itu. Kemarin saya tanya sama Novi, Novi kamu dapat 2. Ya, iya. Habis itu kamu apakan, kamu masak di rumah atau tidak? Dia bilang, saya dapat 2, saya kasih mama dia 1, saya kasih mama mertua 1. Ya, kamu di rumah tidak? Oh ya, kalau begitu tak kasih lagi sama kamu ya. Nanti pulang kamu masak. Kamu ambil, gampang kok. Goreng saja, bumbu, taruh di meja, panggil suami. Ayo nak, pokok kita makan. Oh ya, beres. Ya, jadi kita ajarkan. Ya, kita ajarkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan dipaksa ambil kembali. Jangan sampai saya bilang, Tuhan, jangan sampai kita ini berbuat dosa, baru Tuhan paksakan ambil kembali.
Ya kita mungkin tidak mau, tapi kalau Tuhan mau, Tuhan izinkan dia lepas pagar itu gampang. Itu setan iblis tinggal datang ambil begitu saja, gampang kok. Ya untuk iblis ambil. Yang penting satu, ya dikatakan tadi di dalam firman Tuhan, Yesaya ini Ayub ini, Tuhan pakar. Kalau Tuhan coba kau lepaskan, ulurkan Tuhan tangan, ambil semua itu. Diambil sama iblis. Maka itu saya merenungkan, saya kalau ada apa-apa, saya bertanya kepada diri saya, Tuhan, saya ini dosa apa ya? Kalau saya dalam mengalami kesulitan, saya dosa apa Tuhan? Kalau saya dosa Tuhan, jangan sampai saya melakukan yang salah. Ampun saya Tuhan, saya takut. Ya. Karena apa? Kalau sampai saya melakukan yang salah, Tuhan izinkan iblis ambil pulang. Saya sudah pernah merasakan miskin itu. Aduh, udah enak. Dihina orang kiri kanan. Maka itu sekarang yang Tuhan berikan kepada saya tetap berusaha rendah hati. Dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu saja. Dan selanjutnya kita berdoa, Bapak Ibu. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang keempat, engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu. Ya, aku akan membuat engkau jadi budak. Jadi kalau Tuhan sudah izinkan, Tuhan ambil semua. Ya, kita ini kalau sudah susah mau jadi apa? Berarti kita jadi pekerja, jadi budak. Saya lagi tolong sekarang ada jemaat yang tidak dapat kerja. Ya susah, saya sudah hubungi sini, hubungi sana. Dan orang itu lihat senang, tapi pemiliknya tidak mau. Saya bilang kenapa? Hati raja itu belum disentuh sama Tuhan. Dia mengatakan, waduh Pak, luar biasa Pak, orangnya baik, senang Pak, saya kerja Pak, senang Pak. Tapi pada waktu saya berbicara kepada teman saya, baik. Kemarin dia waktu habis renang, dia ngomong begini sama saya, yuk kita pergi makan. Saya sudah lama tidak keluar dengan dia makan, ya sudah saya ikut sama kamu pergi makan. Dengan saya baik sekali, saya ngomong sama dia, gimana orang ini yang saya kenalkan, kamu tersentuh hati? Ya nanti dulu, dia bilang. Orang itu padahal baik sekali. Karena apa? Mungkin Tuhan belum mengetuk hati daripada orang itu. Amsal 21 ayat 1. Belum tersentuh hatinya. Kalau Tuhan sentuh hatinya kan gampang. Belum tersentuh. Kenapa belum tersentuh? Karena Tuhan tahu hubungan dia sama Tuhan itu udah baik. Ya. Hubungan dia sama Tuhan tidak baik. Coba kita lihat firman Tuhan Yeremia 17 ayat 5 terjemahan sehari-hari. Ya, terjemahan sehari-hari. Coba kita lihat. Yeremia 17 ayat 5 terjemahan hari-hari. Ya, sehari-hari ya. Yeremia 17 ayat 5. Tuhan berkata, apabila orang meninggalkan aku, Tuhannya, dan berharap kepada manusia serta bersandar pada kekuatannya, maka aku akan menghukum dia. Ini loh. Tuhan berkata, apabila orang meninggalkan aku, Tuhannya, dan berharap kepada manusia dan bersandar pada kekuatannya, maka aku akan menghukum dia. Itu Tuhan yang ngomong. Ini adalah kebenaran. Maka itu saya bilang kepada dia, kamu sudah berubah ya. Dulu kau rajin doa pagi, sekarang sudah tidak mau. Ayo kembali, kita menawarkan. Pergilah jadi bangsa ini muridku. Tidak mau, tertawa saja. Ayo kamu lebih setia. Tidak mau, semua tidak mau. Karena apa? Bukan dia yang tidak mau, tetapi dia telah diikat oleh kuasa kegelapan. Pagi hari ini, apa yang Tuhan pesankan kepada kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan, dosa itu penghalang sekali berkat, ya, sehingga apa yang dikatakan Yesaya 59 ayatnya yang kedua,
Coba kita melihat Yesaya 59 ayatnya yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ya, mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, dosa apa saya? Saya tidak tahu Bapak Ibu punya dosa. Ya, kesombongan dan lain-lain, segalanya semua. Bapak Ibu periksa. Sore nanti ada perjamuan yang sebentar kita makan. Ya, kalau ada simpan dosa di dalam, ada kejahatan-kejahatan, kita boleh minum berapapun cawan yang Tuhan punya, roti yang Tuhan berikan, percuma. Tapi kalau dosa ini sudah terlepas dari hidup kita, lain. Kita punya hidup ini dibunyikan terus sama Tuhan. Kembali lagi. Ya, yang merupakan ya itu adalah dosa kita. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayatnya yang kelima yang Tuhan pesankan. Ayatnya yang kelima terjemahan sehari-hari. Ya, coba ayatnya yang kelima. Yeremia 17 ayat yang kelima, ya, Tuhan berkata apabila orang meninggalkan aku, Tuhannya, dan berharap kepada manusia serta bersandar pada kekuatannya, maka aku akan menghukum dia. Lanjut ayatnya ke-6, ia seperti tanaman yang tumbuh di padang di tanah tandus, sunyi, sepi dan bergaram, tak pernah mengalami kebaikan. Nah, artinya apa? Kita ini kalau hidup sudah di dalam Tuhan, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Ya, kita tidak, orang kalau meninggalkan Tuhan berarti Tuhan sudah tidak ada dalam hidupnya. Kita ingat Raja Saul, ya, dia meninggalkan Tuhan. Tuhan perintahkan sama dia untuk melakukan kebenaran, semua dia abaikan. Akhirnya roh Tuhan keluar daripadanya. Pada waktu dia panggil kepada Tuhan, kan tidak bisa. Tuhan tidak menjawab lagi. Dia panggil arwah-arwah yang datang. Jalangkung mungkin dipanggil dan lain-lain. Tapi kita juga kalau meninggalkan Tuhan, kita panggil sama Tuhan, Tuhan sudah tidak dengar lagi. Maka itu kita dikatakan di sini, ya, kita tidak boleh andalkan Tuhan. Kita tidak boleh tinggalkan Tuhan. Kalau kita tinggalkan Tuhan, Bapak, saya masih ada, Pak. Saya masih di gereja, Pak. Saya masih melayani. Tetapi kalau hatimu sudah tidak ada kesetiaan di dalam hidupmu ini, kalian boleh berpikir. Kepala di bawah, kaki di atas, kosong hidup kalian. Kosong hidup kalian. Maka itu mari, jangan kita tinggalkan Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saat ini saya mau sampaikan firman Tuhan ini, Tuhan izinkan. Saya izinkan kamu seperti ini. Di dalam minggu ini saya saksi kepada Bapak Ibu. Ya, saya dalam hidup seperti ini. Aduh Tuhan, saya mau sampaikan kok firman Tuhan ini kok tantangannya kok seperti ini. Tuhan bilang, engkau jangan mengandalkan kekuatanmu. Engkau jangan mengandalkan manusia. Kalau kau mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan manusia, hidupmu dah tenang, dah enak. Bahkan dikatakan terkutuk. Oh ya, boleh kita ngomong. Tapi saya coba mempraktekkan. Tuhan minta kepada saya, ayatnya yang ke-7, andalkan aku, Tuhan bilang. Coba ayat ke-7. Tetapi orang yang berharap kepadaku akan kuberkati selalu. Ya, lanjut dulu. Kita baca dulu ini ayat. Ia bagaikan pohon di tepi sungai yang mengalir akarnya, merambat sampai ke air. Ia tak takut musim kemarau, daun-daunnya selalu hijau, sekalipun negeri dilanda kekeringan. Ia tak gelisah sebab ia selalu menghasilkan buah. Yang kita berbicara sekarang mengandalkan kekuatan, mengandalkan manusia. Ya, kita dalam hidup ini, apalagi hari-hari ini adalah hari-hari yang diizinkan Tuhan, kesukaran demi kesukaran. Yang Tuhan mintakan kepada kita, kita harapkan Dia.
beberapa waktu yang lalu Cifung menyampaikan di dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah seluruh persoalanmu kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan bertindak. Itu firman. Tetapi bagaimana tingkah laku kita? Berharap apa tidak? Ya, kami barusan ini coba bayangkan, Bapak Ibu renungkan. Mohon maaf, gereja ini tidak bisa berharap ya di dalam persembahan. Tapi gereja ini membutuhkan semua kebutuhan-kebutuhan. Bayar listrik dan lain-lain. Pendeta ini juga butuh makan. Karena Tuhan sudah panggil, saya sudah tinggalkan itu dunia semua. Saya harus jalankan. Tapi Tuhan izinkan waktu saya sampaikan firman Tuhan. Kau tidak boleh harapkan kepada manusia. Waktu listrik bayar. Uang tidak ada. Andre katakan kepada saya, Papa, sudah lama kita tidak beritahukan kepada jemaat bayar listrik. Ya, apa perlu kita kasih masuk? Biarkan saja, saya bilang, dah usah. Jadi singkat cerita, tanggal 20 pagi, dana tidak ada. Bahkan tanggal 19, ada seseorang yang dalam kesulitan. Dia membutuhkan dana. Kurang lebih sekian juta untuk masukkan anak ini masuk ke sekolah. Dia lapor sama saya, Pak, bagaimana? Saya katakan kepada dia, kamu berdoa. Kalau Tuhan kasih, saya akan kasih kamu. Jumlah cukup besar, kurang lebih 2,5 juta. Kalau Tuhan kasih, saya kasih sama kamu. Tetapi kamu ingat bahwa gereja ini besok membutuhkan dana kurang lebih 6 juta. Gereja ini membutuhkan dana 6 juta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu saya bilang, mana HP saya? Waktu saya bilang gereja ini membutuhkan dana ini 6 juta. Kamu berdoa, tanggal 20 harus kita bayar. Kalau tidak bayar bagaimana? Harus membutuhkan uang 6 juta. Jadi kau berdoa ya, agar supaya Tuhan ini tolong semuanya supaya bisa berlancar. Kalau Tuhan siapkan, saya akan kirimkan kepada kamu. Baik Pak, tapi dia itu tanggal 20 dia harus bayar. Kalau tidak anaknya ini kuliah di Airlangga, masuk kedokteran, dana tidak ada. Ya, dan pada waktu itu dia masuk, bayangkan, dia tidak perlu bayar uang pangkal. Tidak perlu dia bayar uang pangkal, cuma hanya disuruh bayar uang ini saja, uang apa namanya, uang ini, uang les saja, uang kuliah saja. Yang penting kau bayar, kalau engkau sudah bayar, ya akan saya kasihkan semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu ini sebentar ya, ini 2 tolong ya. Pada waktu di situ saya ngomong pagi-pagi waktu hari 25, saya berpikir saya mau pakai kekuatan saya. Ya kayak gimana? Dana dari mana? Yang kita harus tutup ini listrik, belum orang ini lagi. Tapi Tuhan bilang, kau tolong orang ini dulu. Kau tolong orang ini. Saya berpikir bertolong. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau pakai kekuatan saya. Saya mau engkau sendiri yang berbicara. Tuhan pakaikan saya untuk berbicara melalui seseorang. Tapi anak itu luar biasa. Waktu saya omong sama dia, dan dia mengatakan kepada saya, dia diam. Wah, saya mungkin tidak ada dana. Ya, tapi sudah, tidak apa-apa, dia bilang. Saya ingat Yvonne waktu itu menjadi berkat, menolong orang yang tidak bisa masuk kuliah. Tapi waktu saya berbicara sama dia, sore dia jawab sama saya, oke, dia bilang. Saya pikir-pikir, betul, dia bilang. Kasih. Dia kasih. Pagi-pagi saya tanya sama dia, kamu sudah siapkan dana ini untuk kasih orang ini? Ada, nanti jam 9 saya kasih. Saya kontak orang ini, karena orang ini rohaninya belum bagus. Bingung, kayak orang gila. Ya, gimana kalau anak saya tidak masuk nanti, bagaimana? Bingung dia.
Saya sudah pagi-pagi selesai doa pagi, saya WA sama dia, saya kasih tahu istrinya nanti jam 9 ada uang datang. Puji Tuhan, dia bilang, terima kasih. Kamu ingat, saya bilang, kamu harus berdoa sama Tuhan. Jadi Kristen bukan Kristen progresif, tidak. Ya, Kristen yang hanya di rumah saja, tidak. Kau harus berdoa banyak, dekatkan diri sama Tuhan. Ternyata puji Tuhan, saya mendahulukan dia dan dia punya selesai. Waktu saya duduk kembali, Tuhan, bagaimana ini? Urusan ini satu saya sudah selesai. Bagaimana lagi yang satu ini? Tuhan ingatkan kepada saya. Ya, saya bilang ini kan mengandalkan manusia, Tuhan. Tuhan bilang tidak. Aku yang perintahkan kamu. Aku yang perintahkan kamu. Ayo, kamu lakukan ini. Saya langsung angkat telepon. Saya berbicara dengan seseorang. Saya bilang, kau tolong dulu. Saya di sini butuhkan dana untuk bayar listrik. Ini kan mengandalkan manusia, tetapi saya disuruh Tuhan. Ya, kau kasih dulu. Nanti kalau sebentar ada, saya kembalikan sama kamu. Saya kembalikan sama kamu. Dia jawab apa sama saya, itu detik juga. Oke, langsung dikirim. 1 detik itu uang dikirim langsung. Habis dia kirim dan saat itu juga, pagi itu juga saya kirim. Coba lihat, Andre, coba keluar. Ya, langsung saat itu juga dia kirim. Ya, ini kita melihat ya jumlah 5 juta. Kami kirim, waktu dia kirim ke rekening gereja, saya langsung kirimkan kepada Andre yang atur membayar. Ya, habis itu Andre jawab sama saya, Papa di sini masih kurang, saya ada masih sini, Papa tambah sekian lagi, saya kirim lagi, tambah lagi sekian. Ya, tambah lagi sekian 100.000, sisanya ditambahin semua sama Andre. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, saya berpikir, Tuhan, untuk saya kembalikan ini uang dari mana? Dari mana Tuhan? Saya janji sama dia nanti sore. Orang kan pegang mulut. Saya janji sama dia kalau nanti ada ini, saya akan kasihkan sama kamu. Saya akan kasih sama kamu. Hari itu saya tidak bisa kasih. Besok itu saya bergumul sama Tuhan. Saya berdoa. Saya bilang, tolong coba dilihat dulu apakah ada Tuhan kirim uang untuk bayar listrik. Tapi kan listrik sudah dibayar, ambil dulu dari dana ini. Ya, saya bilang Tuhan, ini kan saya mengandalkan manusia. Tuhan bilang tidak, saya yang suruh engkau hubungi orang ini. Karena Tuhan mungkin tahu ada orang yang bisa dipakai, ada orang yang tidak bisa dipakai. Ya, Tuhan bilang hubungi orang ini. Dan pada waktu itu sudah dikirim semua, saya berdoa Bapak Ibu. Hari besok saya mau pakai kekuatan, tidak, Tuhan bilang engkau harus mengandalkan aku. Saya coba cek, ternyata dana itu hanya ada 200 lebih ribu. 200 lebih ribu, yaitu ada orang yang kirim perpuluhan 95.000 dan aksi peduli 100.000. Siapa? Anak saya Kesia. 95.000 tambah 100.000. Jadi persis ada dengan di dana situ berapa puluh ribu, jadi 200.000. Saya bilang sama Kesia, kau kirim 220.000. Saya baru berdoa sama Tuhan. Tiba-tiba Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, detik itu juga ada WA masuk. Ada WA masuk. Dari mana? Dari Pekanbaru. Tuhan kirim uang. Tuhan kirim. Saya tarik napas. Tuhan, kau dengar doa saya. Kau tahu apa yang menjadi kebutuhan. Saya angkat telepon. Saya telepon sama dia. Saya bilang, saya saat ini lagi berharap sama Tuhan. Kenapa engkau bisa kirim padahal saya tahu engkau ini lagi susah. Dia bilang, gimana Pak? Saya tidak kirim sama Bapak. Wong di dalam hati saya, pikiran saya berkecamuk terus, Tuhan perintahkan saya untuk kirim sama Bapak. Wong saya juga tidak ada apa-apa, dia bilang. Terpaksa saya kirim sama Bapak. Waktu saya dapat ini uang, saya doakan dia. Saya dapat uang ini, saya kembalikan kepada orang ini. Dan saya telepon kepada orang ini. Saya berbicara, saya terima kasih. Ini ada sekiannya, nanti engkau kasih dulu. Kenapa? Dia bilang. Saya bilang ini saya lagi berharap Tuhan izinkan saya harus mengandalkan Tuhan. Tidak boleh mengandalkan manusia. Tuhan suruh sama saya, praktek kamu.
Tuhan kirim melalui orang dari Pekanbaru yang datang memberkati untuk membayar listrik ini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan bilang kepada kita, kalau kita andalkan kekuatan sendiri kita capek Bapak Ibu, capek, tidak pernah mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan bilang kita andalkan Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan, mungkin yang datang itu kericik-kericik. Tetapi ini hati penuh dengan damai. Hati ini penuh dengan damai. Sampai pada waktu itu Ibu Retno saya lihat dia sakit. Saya bilang, Tuhan kasihan ibu kekasih ini, dia sakit. Saya mau kirim uang dulu sama dia. Tetapi Tuhan tidak izinkan, di kantong saya ada uang. Jadi saya tidak kirim. Nah ini Ibu Retno juga perlu pertanyakan. Kenapa Bapak Gembala tidak diizinkan ada pegang uang? Kalau kirim uang waktu itu saya kirim karena saya tahu ibu sakit. Tapi tadi malam kemarin Tuhan bilang kirimkan dia. Maka itu ibu kekasih kita juga baik ya, Ibu Nyo. Dia bilang, Pak, selama kerjaan saya yang ada di sini, persembahan berikan kepada ibu kekasih kita, Ibu Retno. Saya pegang dada. Ya, saya percaya hati raja itu ada di tangan Tuhan. Jadi pagi hari ini kita harus berharap sama Tuhan. Jangan kita berharap kekuatan. Mungkin kita bilang, iya saya mau berharap sama Tuhan. Tapi kita berharap sama Tuhan, kita berpikir baru omong berharap, kita berpikir siapa lagi ya yang kita mau minta. Sudahlah kita mengalir. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada kesusahan lagi. Nah kalau Bapak Ibu berkata, kenapa Pak orang dunia mereka tidak hidup takut akan Tuhan karena mereka berkelebihan? Apakah Bapak Ibu tahu mereka bahwa punya keadaan bagaimana? Banyak orang di luar sekarang itu hidup itu susah setengah mati. Ya, maka itu orang hidup susah sampai utang 250 miliar, 300 miliar dan harus jual pabrik-pabriknya semua. Mereka miskin, rumahnya habis semua. Mereka susah, tetapi kalau kita masih diberikan kesehatan, sehat, hari ini ada cia, hari ini ada cia, sebentar pulang kalau tidak ada, itu gorengan. Goreng makan dengan nasi, dengan sambalnya enak sudah. Sudah, lewati hari ini. Karena Tuhan katakan, Matius 6 ayat 34. Tuhan ngomong tentang hal kekhawatiran. Matius 6 ayat 34. Ya. Coba Matius, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi jangan kita harapkan saja sama Tuhan. Saya ingat tadi anak saya Kesia. Mamanya baru cerita sama saya. Selama ini kan dia tidak pernah mau ganggu orang tua. Dia usaha mandiri. Saya sudah ngomong, cash rekeningnya papa, engkau yang pegang. Engkau boleh ambil sejadah apa-apa. Tapi dia selama ini tidak pernah mau. 1 rupiah pun juga tidak mau. Bahkan kalau dia utang sama saya, dia ambil 50.000, dia ganti kembali. Jadi dia saksi hari apa itu dia khotbah bahwa Tuhan tolong dia. Dia tidak pegang uang. Dia tidak pegang uang. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, kebutuhan saya sekian banyak. Ya, saya butuh uang. Ya, gimana Tuhan? Dia sudah berkomit tidak mau ganggu orang tua. Loh saya bilang, kenapa kau tidak mau ganggu? Kan papa punya tanggung jawab. Tidak apa-apa saya bilang, ambil saja, tidak ada masalah. Saya bilang gitu, semasi papa ada ambil saja. Tapi kalau kamu tidak kuat, kau kasih tahu papa. Papa usahakan untuk kamu. Tidak apa-apa, saya bilang begitu. Tapi tidak mau, sama sekali tidak mau. Ya, tapi dia berharap sama Tuhan. Tiba-tiba pada waktu itu saya dengar mamanya saksi. Itu Kesia. Loh hari ini Kesia kemana? Dia pergi foto. Habis itu dia pergi foto. Kenapa? Ya, dia tidak punya uang, dia berdoa sama Tuhan. Dah tahu ada orang minta foto sama dia, dah tahu bayar 4 juta kayak berapa, itu per puluhan dia sudah kasih. Ya, dia dapat dan dia bisa dapat untuk menutup kebutuhannya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harapkan Tuhan. Memang ngomong itu enak, harapkan Tuhan, lakukan itu.
Bagaimana iman kita? Ya, seperti tadi saya katakan, Tuhan bilang, ayo kasih benih daripadaku. Ya, aku kasih sama kamu. Kamu kan hanya penyambung tangan saja. Ayo lakukan. Kamu mau percaya apa tidak? Lah, ayo lakukan. Benih daripadaku. Untuk apa? Menabur. Bukan untuk apa-apa. Maka itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita di dalam hari-hari ini bukan tambah hari tambah baik ya, tambah hari tambah susah. Kenapa begini? Tuhan izinkan supaya apa? Kita datang berharap kepada Tuhan. Jangan bukan berharap ini. Jadi kalau sampai saat ini dalam keadaan begini orang masih sombong, masih angkat kepala, itu bahaya. Ya, kita minta sama Tuhan rendah hati. Ya, saya bentar kita akan selesai, tapi sebelumnya kadang Bapak itu baik. Ya, dia itu tahu kepada anak-anaknya. 2 hari yang lalu saya sore-sore didatangi kepada saya punya ponaan bersama istri dan anak-anaknya. Mereka datang main di sini semua. Saya duduk, saya lihat begini. Pada waktu mereka pulang, saya panggil istrinya, saya panggil anak-anaknya. Ini kamu mau apa? Ambilan. Ambil apa? Ambilan. Saya hanya berpikir, ini dia, ini kan anak saya juga. Ini mantu saya juga. Ambilan. Sampai istrinya pulang itu malu. Aduh, dia bilang, dia panggil istri saya Asim. Asim, dia bilang, ini Yeni kasih sama kita begitu banyak. Bawa sudah. Saya suruh pulang, mereka bawa semua. Karena saya berpikir ini kan anak saya. Ini kan anak saya, ini adalah mantu saya. Kamu bawa pergi. Sama juga kita. Kalau kita hidup dalam kebenaran, Tuhan pasti suruh bawa. Ya, maka itu mari pagi hari ini kita susah ya menghadapi hidup ini, tapi jangan ada dosa dalam hidup ini. Maka itu pergumulan dari Nabi Yeremia karena suku Yehuda yang melakukan dosa yang begitu banyak. Ya, ayo kita buang semua itu dosa-dosa ya. Jangan sampai ada simpan itu dosa yang berkecamuk dalam kehidupan kita. Keduniawian kita, kedagingan kita yang ada. Jangan kita bawa. Kita ini tidak ada apa-apa. Tuhan ambil sama kita habis. Harta kita mau kemana lagi? Tidak ada. Saya minta pemusik singer. Ayo. Mau nanti sore kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Ayo kita sama-sama percaya sama Tuhan. Yang penting kita makan dan minum tubuh darah Yesus dengan benar. Itu luar biasa dalam hidup ini. Saya berdoa